255. Naon hatina ayat terus tempel di dinding. Di dinding atau dijaga ke satpam atau dijaga ku anjing. Anjing diberi tulang, cicing, bisa masuk maling ke rumah. Satpam lewat jam 12 udah ngantuk. Jadi harus bahasa Sundanya mahapekeun diri kanu teu ngantuk, kanu teu tidur, kan? Jadi yang bekerja 24 jam tuh Allah menyerahkan diri dong. iya, menyerahkan diri. Ada protapnya, ada tahapannya. Oke, 250 yang ibu sering baca tuh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Nah, itu ayat kursi. Ditempel di gerbang, ditempel di atas pintu. Eta pelecehan tuh, Bu. Pelecehan. Pelecehan. Supaya kok kayak maling nggak maling. Bu. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, tapi tidak mengagungkan Allahnya. Kayak tadi tempel ini juga nih. Yang punya HP Kade, Bu, punya HP entong pakai nama-nama lagu-lagu apa? Ngaji. Nanti kena ayat, melanggar ayat nanti. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya, melanggar ayat lah. Ada di adan. Loh, melanggar ayat itu nanti. Selesai yang Kan kalau Quran dibacakan harus didengarkan dan diam. Ibu barinya berarti Allah ngoceh sorangan tuh. Rek kumaha ku Allah. Gimana itu sopan? Saya ngomong kamu nyusi, kamu bari nanti nyusuhan, bari masak. nama be tenang. Kesopannya. Kesopan. Ada waktunya. Ada waktunya mereka ngaji mah sok saling. Biasanya paling Ulah sok ceritanya solehah, Bu. Solehah di Qur'ana bla 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 ngaji gitu nya. Bari ibu ngobrol di baturan gitu HP teh di sadanya. Teu sopan ketika Allah teh sopan. seperti Allah. Nih ka Allah teh, Bu. Ayeuna saya ngobrol jeung betul gini. Bener. Ini tapi ambil HP lihat ini. Dia bilang apa? Si ibu teh ngajak ngobrol tapi kan HP we. Sarua teh kalau gitu. Cek kalau teh mana? Diberi pendengaran, diberi penglihatan. Hayo, we bari nyeuseul, bari masak, bari ngobrol. Hari aku ngaji sorangan di radio di Natif. Solehah cerita Bu gitu teh. Tapi tidak sama teman aja ini, bukan siapa-siapa. Kita ngobrol gitu. Dia ngobrol sama cewek, saya ngeliat HP atau ngelagu gitu. Dia pasti marah gak? Pulang. Oh marahnya Allah satu poin dosa ya. Kita lihat dulu tadi. Oh, Aku baca ya. enggak boleh. Artinya boleh. Sama Arabnya boleh. Arabnya. Boleh kalau Arabnya. Tapi harus benar ya tajwidnya ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzalladzi yasfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah kan gitu ya orangnya ya. Allah. Eta teh Allah teh ngomong naon sih? Allah sarereangan. Cek Allah teh kamu teh pakai akal enggak? Kata teh naon artina? Gitu kan? Artinya apa? Ditempel we di dinya, pokoknya dengan kaligrafi yang rendah mahalnya. Tempel we. Cek Allah teh baca artinya. Coba artinya apa cenah? Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. satu, Allah tidak ada Tuhan selain di. Kalau berbicara Tuhan berarti berbicara apa? Aturan. Berbicara Allah berarti berbicara wahyu. Kalau berbicara Allah berarti berbicara tentang hukum-hukum Allah. Terus Yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. yang terus menurus makhluknya. Nah, ditempel di jendela atau di satpam atau ada penjaganya anjing. Anjing diberi tulang tidur tuh, makan enak tidur deh. Satpam. Nah, yang mengurus makhluknya siapa? Allah. Allah mah 24 jam bekerjanya, Bu. Kita sampai sore doang.
Makanya bersyukur hari ini, dalam bersyukur mensyukuri badan, mensyukuri sehat, mensyukuri kewarasan, bahwa otak yang ibu gunakan itu adalah pemberian siapa? Maka bersyukur atas otak itu waras. Maka caranya yaitu tadi, menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Mencipta. Terus Tidak mengantuk Tuh. dan tidak tidur. tak tidak tidur, tidak mengantuk. Penjaganya siapa? Anjing misalkan, satpam. Ngantuk ke satpam? Ngantuk. Anjing? Komo. Kalau udah kasih informasi, aku Maha Penjaga. Entah kanu lain. Ka aku cek Allah teh gitu. Nah, ada tahapannya, ada protapnya, ada SOP-nya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Tidak ada yang dapat syafaat apa? Tidak ada yang dapat syafaat. Syafaat apa? Bukan. Syafaat itu tidak bukan hidayah. Peringatan tuh keridoan ya, keringat Bukan. sebatas Syafaat apa? Syafaat itu pertolongan. pertolongan. Nabi kah yang bikin pertolongan atau Allah? Nabi tidak bisa menolong Bu. Nabi juga manusia. Tapi nah, jika kita mengikuti perilaku Nabi, maka Allah memberikan pertolongan seperti pertolongan Allah kepada Nabi. Begitu gitu loh. Nah, apa ceritanya? Sahabat Nabi itu gini. Ketika kita mengikuti perilaku Nabi yang taat sama Allah, taat sama wahyu, maka Allah memberikan pertolongan seperti pertolongan kepada Nabi, maka diberikan juga pertolongan untuk kepada kita. Nah, itu namanya syafaat Nabi. Ingat ya? Tapi kan gini, boleh bertanya. Boleh. Tapi kan katanya gini, kita kan di makhluk, kita dipermasukkan dengan hijama. Ya. Kita itu ada keistimewaan dapat sama dari Rasulullah SAW. Ya. Bagi kita yang umat Rasul itu sering melantunkan sholawat dan kecintaan kita terhadap Rasul Allah yang Nabi, maksudnya Nabi ya, Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah salah satu syafaat dari Ya. Nabi Adam sampai terakhir itu sama, ya sama. Nanti kita lihat coba suratnya 400. Loncat dulu ya, bahwa Nabi itu sama atau tidak. Surat 4 dari 100 ya. Apakah sama Nabi itu 149 coba. Betul nggak? 50. Anissa 50. Berapa ya? Nabi tidak dibeda-bedakan, coba cari di atau bisa. Nabi rasul-rasul 450 ya? Oh ya, 50 ya. Ini Bu, ini Ibu baca ayat ini ya. 450. Ya. 50 boleh, sesungguhnya boleh. Dari siapa? Boleh. Nanti kita loncat ke ayat puisi lagi ya. Ini seling ada pertanyaan dari Bu Yayu. Mangga Bu Yayu baca. Sungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Tahan dulu pelan-pelan. Orang-orang yang disebut ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan terus Dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. nangkap nggak itu? Nangkap nggak ya? Yang ingkar itu kepada Allah membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Percaya ke Rasul iya, kan lain mah henteu gitu dah. Itu yang ingkar. Ini menurut ayat ya. Karena ayat itu adalah hukum-hukum Allah. Barang siapa yang membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain disebut ingkar. Di bawahnya apa? 151-nya apa? Mereka lah orang-orang kafir Ah, yang sebenarnya dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. jadi gimana? Tidak boleh membeda-bedakan. Karena wahyunya sama tidak? Sama. Jadi Nabi Adam sampai Nabi wahyunya sama tidak? Sama. Tuhan Allahnya sama tidak? Sama. Kenapa harus dibedakan?
Nah, itu disebut pengkultusan. Ya. Dia membawa wahyu semuanya. Iya, makanya tidak ada perbedaan. Ya. Itu mau Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya nabak para Nabi mah langsung wayuna gitu. Nangkep Pak? Lewat Rasul, lewat ini. Ini Quran juga Rasul, Bu. Quran juga Rasul, ya. Jadi boleh nggak membeda-bedakan? Ini di mindsetnya disampaikan nih. Sehingga terjadi yang diingat itu saja hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Jadi sholawatnya begitu. Ya Allah, berikanlah pertolongan seperti pertolongan yang Engkau berikan kepada Nabi, berikan juga kepada aku. Ya Allah, berikanlah pengampunan kepadaku seperti kemampuan para nabimu. Begitu doanya, ya. Nangkep ya? Kenapa? Karena Nabi itu juga adalah manusia. Nah, kalau mengikuti, mengikuti, nangkep ya? Jadi itulah keistimewaannya semua nabi itu sama, karena dia bawa wahyu. Kenapa dia bawa wahyu? Coba Nabi bilang apa? Surat 6 ayat 50. Pencet dulu. Yunus 60. Ayat 50. Yunus 60. 60. 50. Jawab wajib. 650. Coba 650 apa? Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi aku apa? Para nabi bilang apa? Atasnya itu kan nabi apa dia? Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa Jadi para nabi mengikuti apa? Wahyu. Bu, nabi yang sudah dijamin masuk surga mengikuti wahyu. Nah kita Bu belum dijamin masuk surga, mual daik diberi wahyu, diberi ayat Allah ta'alim. Itu ya. Nangkep Pak? Jadi tadi di 450 tidak boleh membeda-bedakan Rasul, tidak boleh membeda-bedakan Nabi, karena dia bawa apa? Misi Allah, bawa ajaran, sama dia, wahyunya sama. Semua Nabi wahyunya sama, tidak ada yang lain. Misalkan Nabi Isa sama wahyunya, Nabi Ibrahim sama wahyunya, hanya dulu berupa suhuf, belum dikumpulkan jadi kitab seperti yang ini. Semuanya sama wahyunya Bu. Yang wahyunya semua sama, tidak ada yang lain. Kalau yang lain berarti itu ditambahin, ya itu. Sampai di situ. Al-Quran penyempurna dari semua wahyu. Bukan penyempurna. Quran itu adalah sama wahyu turunkan ke sini. Karena waktu zaman Nabi Isa misalkan baru orangnya belum banyak, baru lembaran. Nah, lembaran itu diwahyukan ke Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa itu ada Zabur, Taurat. Nah, Zabur. Nah, udah. Ini tuh sudah, ibu tidak usah belajar Zabur lagi. Sudah lengkap di sini. Sudah lengkap sebenarnya. Setiap masa tuh lengkap. Cuma karena aturan manusia banyak ditambah juga undang-undang dasar lah. Ditambah deui. Nah, karena banyak manusia, banyak yang zaman Nabi Isa mereka aturannya jelmana karya sedikit. Jadi aturan baru sedikit. Nah, setelah kesini makin banyak akhirnya makanya yang paling banyak menerima wahyu itu siapa? Nabi Muhammad. Karena dari wahyu Nabi Adam sampai ke Isa diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad. Jadi yang asli wahyunya mungkin gak sampai 6.000. Ada pengulangan dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dapat wahyu nih. Ku Allah itu dibacakan nih ke Nabi Muhammad. Nabi Isa dapat wahyu nih. Ku Allah itu dibacakan nih ke Nabi Muhammad. Gitu. Nah, jadi makanya dia lengkap, banyak menerimanya gitu. Tapi nanti wahyunya dia tahu. Walaupun Nabi Adam dahulu wafat, Nabi Muhammad terakhir, dia bisa bertemu itu. Namanya kebangkitan. Dia bertemu itu. Ya. Sampai di situ tentang Nabi bisa. Contohnya ginilah. Kalau di kita sholat tuh kan di tahiyatul itu Nabi Ibrahim. Kenapa nggak semua Nabi? Karena sama. Gitu kan? Nah, sama kan? Saya tanyakan. Kalau tabiin kan apa?
bisa berdosa nggak? Untuk sementara enggak nih. Sementara. Kalau lagi belajar nggak apa-apa. Lagi belajar. Tapi harus Harus. Oke ya. Balik ke ayat kursi tadi. Balik ke ayat kursi. Mangga. Kembali ke modul. Dulu ke modul 255 tadi ya, balik ke modul. Balik ke modul ya. Itu tadi nggak apa-apa kalau mau tanya boleh sambil diselang aja. Ya. Terus ini yang belum beres ya? Iya boleh. Terus dari 255-nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Dari awal kita baca ya, Allah tidak ada Tuhan selain dia. Kalau berbicara Tuhan Allah berarti berbicara wahyu. Kalau berbicara wahyu berarti berbicara hukum-hukum Allah. Ya. Jadi Allah itu bekerjanya berapa? 24 jam bekerjanya. Ya Bu, orang mau sama. Jadi lamun orang kersadar kita lamun teu dipake beribadah. Cek Allah teh terlalu kalian mah. Aku mah kerja bikin alis, bikin mata. Kan bayi-bayi pada lahir, bikin hidung. Terus 24 jam. Yang udah meninggal terus dibikin lagi alisnya ini, segala macam dibikin lagi, bikin tangan, bikin ini, bikin itu 24 jam. Ya Allah ya Maha Kuasa lah. Sekali bikin mungkin bikin tangan bayi mungkin sebelumnya lahir mungkin sekali bikin ribuan kali ya gitu, dilukis matanya, dilukis gitu ya. 24 jam. Hah? Ya, ya, betul. Ya, betul ada sistemnya. bikin oksigen. Ya, bikin oksigen gitu ya. Nah, itulah kekuasaan Allah ya. Istilahnya Allah bekerja 24 jam. Asistennya bergantung kepada Desi semua. Ya, tanpa izin dia tidak bisa bekerja asistennya, ya. Terus itu apa lagi? Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Rumah kita punya siapa? Allah. Diri kita punya siapa? Allah. Nah, berarti kalau itu punya kita punya Allah, berarti sebagian hidup kita diserahkan kepada Allah. Kemarin itu dari kemarin siapa ya? Ada yang ingat ayat main-main kemarin? Dunia main-main? Hah? Sesungguhnya dunia itu main-main ada nggak? Berapa kemarin? 632 ya? Nah coba baca dulu nih, baca dulu 632. Nih Bu. 6. Nah 632 apa tuh? 632. Lihat dulu. 632. Berapa? 632. Nah ini kita lihat nih apa ini ya? Maknanya apa ya? Coba boleh dilihat siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 32. Iya. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kehidupan dunia apa? Main mah? Main. Berarti itu tidak serius ya? Kan main-main. Nah, jadi ulin. Jadi dunia itu hanya main mah? Main. Dagang main mah menurut Allah. Jabatan main mah? Main. Senda gurau. Keren bisa ditunda lah. Tidak nyata, tidak kekal mungkin. Nah, bukan. Main-main nggak pasti. Bukan. Ini nangkepnya gini. Semua selain kehidupan akhirat main-main dan senda gurau. Berarti itu tidak pasti. Jabatan pasti tidak. Tidak. Berarti main mah iklan gitu nangkepnya. Dagangan ada untung rugi tidak pasti. Ya itu berarti kan nggak pasti. Akhirat pasti nggak? Mati pasti nggak? Banyakkan waktu mana ibu mengerjakan akhirat dan dunia yang pasti dan tidak pasti? Dunia, banyakkan dunia. Tidak pasti, lebih banyak yang tidak pasti. Nah gitu. Tapi itu pasti. Lu pasti mah? Ari nu pasti ibu. Tidak serius. Nangkep nggak? Tidak serius. Coba gini, misalkan nih, ini mungkin diri saya dulu begitu. Dulu ketika saya belum jadi fasilitator, dulu kan waktu ngaji itu kan di rumah siapa manggil kayak arisan, jadi reunian.
Jadi cina, ayeuna cina arisan di mana tuh? Ngaji, gitu ya. Oh cina ngaji wae, cek mah. Ini mah arisan enak. Da si bodoh teh abang geula ikut arisan ngaji tuh. Main-main tuh. Berarti yang pasti itu apa? Informasi tentang pengajian dan tentang yang pasti. Semua perdagangan tidak pasti. Kita banyaknya menghabiskan waktu di yang tidak pasti. Nangkep nggak? Kita ngebelain arisan, reunian, ejen daripada nggak. Itu saya dulu begitu, Bu. Sebelum jadi diktator, saya mengerti ayat ini. Oh, ternyata semua main-main. Main itu senda gurau, sementara temporer gitu. Jabatan bisa hilang, ya. Rumah orang yang gedong, yang ada kolam renang semua juga bisa hilang dalam waktu dekat. Tapi mati dikejar nggak? Jadi perlu orang yang pasti-pasti aja, mati pasti. Jadi harus banyak mengorbankan waktu di hal kehidupan yang pasti. Nah, istiqomah. Bu, nanti ada lagi. Ya. Sampai di situ ke cerna tidak? Ya, coba Bu. Restoran 4, 5, 6. Jangan jauh-jauh nah, Bu. Ini mah contoh misalkan Abi dulu kan banyak restorannya. Tapi kan itu nggak pasti. Ternyata sekarang hanya tinggal berapa. Berarti kehidupannya itu kan tidak pasti. Ya apalagi cuma satu perusahaan. Kita sempat belajar akhirat kan gitu. Karena harta pada nanti pada hari itu Bu ada nanti ada cari silakan. Hartamu, anakmu hari ini tidak ada guna bagimu. Hanya kamu dan Allah. Allah nggak akan kenal ibu. Baheula cenah ulin wae boro-boro rek mengenal aku gitu kan. Kamu apalagi kamu tidak pernah mengenal aku, kamu hanya mengenal huruf dan namaku tapi tidak mengenal ajaranku gitu ya. Kamu kemana aja? Arisan dipentingkeun. Nah, baturan datang dipentingkeun. Jalan-jalan dipentingkeun. penting, tapi setelah ngaji. Oke. Pokoknya tak manggawe tak. Kan ini hanya ayat manggawe, silakan. Karena nanti begini. Ibu mati bagaimana ibu hidup? Ya. Jadi kematian ridho itu ditentukan oleh ibu sendiri. Nanti ada ayatnya, ya. Jadi mati itu nanti ada sistemnya udah ada di dalam. Sistem kematian itu udah di dalam. Tinggal dia klik tek, dah, ya. Jadi bukan orang lain tentu. Jadi ku Allah segini sistem teh kabeh di ku Allah ditanam di dalam tubuh manusia. Tinggal klik mana jahat, buruk, ibu mau mati mau sakit. Bagaimana? Dan sakit itu bisa disembuhkan. Ternyata menurut ayat itu Asifah. Tinggal ibu mau sakit itu jadi suatu momentum pertobatan atau momentum pencarian obat. Ya. Dan bangga lagi Bu orang-orang sakit itu. Saya tuh udah ke dokter paling canggih tuh cager-cager aja. Ada nggak gitu orang ngomong? Banyak. Saya mau ke dokter kemana sampai ke Singapura kita cager oge. Terus ada yang ini bilang sabar seperti pada dosa mudah-mudahan. Oh nggak bisa. Kadang-kadang suka Nggak ada bisa, nggak bisa. Kalau sakitnya dalam masa pertobatan ada tahapan. Nggak cukup ikhlas. Kumaha tobat menurut Allah mah? Pandang dari tobat Allah. Nah, jadi Allah yang menentukan tobat si anu diterima. Nggak bisa sakit. Kalau gitu orang tuh rela weh sakit dia Bu. sakitnya tercager-cager punya. Terus dosa yang kemarin gimana? Iya. Harus perhitungan ya. Jadi pertemukan. Yang sakit lagi kelas ya punya Ada pertobatannya nanti. Gitu. Ada Bu, ada. Ikhlas teh maksudnya teh teu alam. Kalau lamun ayeuna manehna ikhlas kieu narimakeun sakit. Tapi ajaran Allah teu narima ikhlas mana? Sabar Bu sabar. Ya kan? Ikhlas nih dia sakit. Tapi dia tahu nggak ajaran Allah? Teu kudu ikhlas wae. Aya berbuat baikna, aya zakatna sekian persen gitu. Nah, ikhlas tuh begitu. Bukan ikhlas tuh berarti sama gini. Ah, kumaha Allah we, nanti direzekian ku Allah. Sering dia. Makanya berdoa, ikhtiar, bekerja. Berdoa, ikhtiar, bekerja. Ikhtiar, bekerja. Orang bodoh berdoa, dia ikhtiar, bekerja. Orang bodoh kita. Nanti saya sedang belajar Bu. Bagaimana cara menemukan penyakit di dalam diri. Karena Allah itu maha penyembuh. Bisa Bu, di namanya apa ya? Disugesti diri sendiri. Iya, Sugesti.
Tapi sugesti itu akan berjalan ketika ibu mengikuti alurnya Allah ya. Oke. Jadi udah ya, tadi masih di jadi kehidupan itu main mah. Jadi kehidupan itulah yang pasti. Maka usia di atas 40 udah harus 50%, 80% harus bekerja untuk akhirat. Kalau nanti ibu mau mati husnul hati, nggak bisa doain bu. 100 orang berdoa, ibu melanggar aturan Allah yang mau ditampi, bu. Allah mah tekudu, Allah mah tidak melihat jamaah ibu banyak, tidak melihat harta ibu banyak. Bagi Allah mah tidak ada artinya harta di hadapan Allah, karena bumi dan langit punya Allah. Kalau dikitukan digoyang sedikit bu habis tuh. Kemarin gempa habis tuh bu. Kenapa kalau mereka kuat ditahan gempa anak pakai ilmu? Mantap. Bisa kan? Ternyata tidak bisa. Goyang semuanya. Habis bikin rumah 4 miliar, begitu kalau sedikit habis bu semua. Kasih netron ya. Artinya apa? Allah informasikan gitu ya bu. Apalagi diri kita ini bu ya. Gitu bisa jadi. Ibu tinggalin ke mana jadi gempa begitu tuh bu. Ada nanti begitu. Nah itu waspadanya di sana ya. Balik lagi ke Al-Baqarah 255. Tadi belum tuntas nih.